Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi. Mari kita Bapak bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kita. Biarlah Dia sendiri yang akan memimpin kita di dalam kebaktian kita dari awalnya pada akhirnya. Haleluya Yesus. Katakan ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Terjadi di sini. Mari kita dengan kesungguhan hati kita mau katakan ku menyembah. Haleluya. Ku menyembah. Saya mengundang Bapak Ibu, mari kita akan bangkit berdiri.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin, aku yakin Tuhan. Om Pen akan membuka di dalam doa. Di sini Maha besar Bapa yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita datang daripada Allah yang Maha Kuasa, Bapa pencipta langit dan segala isinya yang ada, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapa, kami datang untuk bersekutu, beribadah kepada Engkau. Inilah kami, inilah Tuhan kerinduan kami. Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa, sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami memasuki ibadah persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh roh, tubuh, jiwa kami ini ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Turunlah Engkau berhadirat di tengah-tengah kami, umat-Mu Tuhan. Turunkan suasana surga di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di dalam tiap-tiap hati, di dalam tiap individu yang hadir kepada Engkau Tuhan. Mungkin yang mereka masuk dalam ibadah mengalami banyak hambatan, kekurangan, Tuhan tolong sehingga mereka boleh merasakan perjumpaan dengan Engkau di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu, Allah Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami, di dalam tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau. Engkau mau tolong kami untuk bisa fokus di dalam juga menerima kebenaran firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala kekuatan dan kuasa pengganggu penghalang kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami awali ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya percaya sore pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan siap untuk memberkati kita semua. Mari kita akan mengagungkan Dia. Kita katakan bahwa Dialah Allah yang baik. Dia yang sungguh luar biasa. Haleluya. Padanya
tiada yang lain. Bapak Ibu percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sungguh luar biasa. Harus sekali lagi beri kemuliaan kepada Allah kita yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itulah yang menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Lebih dari yang telah kuinginkan, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya, tidak dapat aku menghitungnya. Haleluya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, Kau berikan. Katakan ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga, lebih dari yang lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Haleluya. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Katakan ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan.
bersama mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yang hina telah Engkau jadikan berharga di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau telah menyediakan segala apa yang kami perlukan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati memuji nama-Mu. Kami bersatu hati mengucapkan syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebentar akan Tuhan menerima dari kebaikan-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh memberkati kami semua. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara kepada kami. Kami serahkan semua kami Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam hikmat pengurapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Maaf ini agak ngap ya. Mungkin juga kurang jelas ya kalau saya pakai ibadah pagi ya. Mungkin supaya tidak ngantuk karena sudah baru bangun tidur ya. Puji nama Tuhan. Seperti yang kita alami pada saat ini ya, biarlah kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita semua mengalami ya pada saat ini, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Ya, memang firman Tuhan sudah mengatakan hari-hari akhir akan terjadi masa sukar. Ya, kita tidak menyangka semua ya bahwa saat ini kita bisa mengalami seperti ini. Kita semua pakai masker, susah repot, rempong. Ya, ini yang terjadi ya. Saya membayangkan ya bahwa kita semua itu rasanya hidup itu seperti telur di ujung tanduk. Kita semua itu seperti itu rasanya. Kita tidak tahu musuh kita ya, sangat kecil, tidak terlihat. Tiba-tiba dengar sana sakit, sana meninggal ya. Dan semakin banyak lagi ya. Nah, kita mengalami masalah dalam kehidupan ini. Tetapi biarlah kita akan bersama terus Tuhan, belajar kepada Tuhan, belajar kepada firman-Nya dalam menghadapi segala situasi yang ada saat ini. Kita mengalami kesusahan dan bahaya dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat yaitu Raja Daud, Mazmur, di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa dia juga, kita akan bersama belajar, dia mengalami masalah dan dia juga mengalami hidup yang ada di bawah bayang-bayang maut ya. Di dalam Mazmur pasal 63 ya. Di situ kita akan membaca Mazmur pasal 63, kita akan membaca ayat 1 sampai 6. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setia lebih baik daripada hidup. Bibirku dan akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Ya, puji Tuhan, kita akan membaca sampai di situ saja. Kalau kita mencermati ayat ini, kita melihat ya bahwa Daud pada waktu itu juga berada di dalam masalah dalam kehidupannya. Bahkan saya katakan bisa
dia berada di ujung maut juga ya pada waktu itu. Karena dia pada waktu itu kemungkinan dia sedang dalam pelarian. Mungkin dia dikejar oleh Saul atau Absalom ya pada waktu itu. Sehingga sampai dikatakan bahwa dia itu berada di padang gurun. Ya. Dia berada di padang gurun. Padang gurun adalah suatu tempat kematian. Ya. Bagaimana tidak, padang gurun itu kering, tidak ada apa-apa, tidak ada air, tidak ada makanan. Ya. Bisa kita bayangkan mungkin seperti kita saat ini berada di ujung maut. Ya. Ada binatang-binatang yang buas. Ya. Seperti kalajengking, ular derik, ya. Ada binatang-binatang yang membuat kalau menggigit orangnya bisa mati ya. Nah, tempat yang kosong, tidak apa-apa dan mungkin bisa tersesat. Kalau berjalan bisa tersesat karena tidak ada apa-apa, tidak ada tanda. Kalau di sini kita berjalan ada tandanya. Oh, ini loh, kalau ke rumah saya tuh rumah ini jalan, ada jalannya, ada tandanya ya. Tetapi di padang gurun tidak ada. Kalau berjalan mungkin tersesat kalau tidak menggunakan kompas atau apa ya. Dan kemungkinan untuk hidup sangat kecil ya, karena tidak ada makanan, tidak ada minuman. Juga kalau siang itu sangat panas, sedang kalau malam sangat dingin ya. Nah itu ya. Nah, itulah yang terjadi Raja Daud. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6 tadi, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Ya. Jadi rasanya ini kontradiksi ya. Ya, kalau di ayat 1 dikatakan dia berada di padang gurun. Bagaimana dia katakan di ayat yang ke-6 tuh seperti dikenyangkan dengan lemak dan sumsum, seperti dia memperoleh berkat yang berlimpah-limpah, nikmat sekali gitu ya. Nah, bagaimana dia menggambarkan tempat yang begitu menyeramkan, menyakitkan, menyedihkan, tetapi dia jiwanya itu merasa seperti dikenyangkan. Dia katakan seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan ya. Dia merasa aman, merasa terberkati, merasa bahagia ya jiwanya ya. Meskipun pada saat itu pastinya dia juga masih ada di padang gurun itu, tetapi jiwanya tidak menderita. Nah, biarlah kita juga boleh belajar kepada Raja Daud ini dan kita boleh bersuka cita bersama dia. Apa kuncinya ya? Apa kuncinya Raja Daud mengalami sukacita kemenangan meskipun dalam penderitaan? Ya, kalau kita belajar bersama, yang pertama di dalam ayat yang ke-2a dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, katanya. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Di sini Daud memanggil nama Tuhan ya. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Dia sepertinya mengenal Tuhan yang dengan sangat baik. Bahkan dia mengatakan Allah itu Allahku ya. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, inilah yang menjadi kunci ya bagi Daud. Juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 dikatakan, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan ya. Inilah kuncinya ya. Dia merasa bahagia karena dia mempunyai Tuhan, dia mengenal Tuhan, dia punya Tuhan ya. Lalu di dalam Hosea 6 ayat 3 juga dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita, mari kita mengenal Tuhan. Ya. Biarlah kita akan mengenal Tuhan itu sehingga kita itu boleh diselamatkan.
Di dalam Hosea dikatakan dia pasti akan muncul seperti fajar. Seperti fajar matahari itu tidak pernah tidak muncul ya. Pernah enggak matahari enggak muncul? Mungkin saja kita tidak terlihat karena tertutup awan, tetapi dia tetap muncul, dia ada matahari itu. Nah, seperti itu dia menggambarkan Tuhan Hosea. Dia akan datang, ya, dia pasti akan datang, dia pasti akan menolong. Bahkan dikatakan seperti hujan pada akhir musim, ya, seperti hujan yang sangat deras pada akhir musim, ya. Pertolongannya sangat besar dan luar biasa, ya dikatakan. Nah, oleh sebab itu Hosea mengajak kepada kita, marilah kita mengenal, mari kita mengenal Tuhan, ya. Seperti Daud, dia mengenal, Engkau adalah Tuhanku, ya Allahku, ya Tuhanku, ya. Dan pertolongannya pasti akan datang pada orang yang mengenal dia, yang memanggil dan berseru kepadanya. Nah, apakah kita juga mengenal Tuhan seperti Daud? Ya, biar kita juga akan mengenal Tuhan. Tuhan tidak hanya Daud mengenal Tuhan, tetapi Tuhan juga mengenal Daud. Karena apa? Tuhan datang dan Tuhan menolong, ya. Di dalam kitab Ibrani 1 Korintus pasal 8 ayat 3 dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ya. Mengapa Allah mengenal Daud? Karena Daud mengasihi Allah. Daud berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Ya. Sudahkah kita bersungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan? Ya. Apakah kita hanya datang ke gereja, tetapi kita tidak kenal pribadi Tuhan itu dengan kita tidak tahu, tidak kenal. Ya. Mari kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenalah, ya, kenalah Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari Dia, mengenal Dia. Sehingga dengan bebas seperti Raja Daud, ketika masalah datang dia berseru, ya Tuhan, ya Allahku, Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku. Ya. Nah, kemudian yang kedua, di ayat yang kedua B dikatakan, aku mencari engkau, ya, dikatakan aku mencari engkau. Nah, di sini menunjukkan apa? Bahwa Daud itu memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Dan bagi kita, siapakah yang kita prioritaskan dalam hidup kita? Kalau kita membaca di dalam Mazmur 5 ayat 3 dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Inilah, ya, pemazmur katakan, ya. Pada waktu pagi dia datang kepada Tuhan. Pada waktu pagi dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Pada waktu pagi dia menunggu-nunggu Tuhan, ya, untuk datang, untuk berjumpa dengan Dia, untuk Daud menemui Dia, ya. Nah, bagaimana dengan kita? Siapakah prioritas dalam hidup kita? Ketika pagi-pagi, ya, apa yang kita cari? Ya. Apa yang kita pikirkan? Ya. Apakah kita pagi-pagi, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, atau HP nendi, sarem-perem, geraya-geraya HP nendi, atau langsung jenggela, sandal nendi, arep nang dapur, ya. Nah, mari kita mempunyai hati seperti Daud ini, ya. Dia memprioritaskan Tuhan. Ketika pagi-pagi dia mencari Tuhan, ketika datang masalah dia mencari Tuhan, ya, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Karena di dalam Lukas 12 ayat 34 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi prioritas kita itu dapat kita ketahui ketika kita memprioritaskan apa, ya. Kalau kita memprioritaskan harta, memprioritaskan HP, berarti hati kita di situ, harta kita di situ, makanya hati kita di situ juga. Yang kita prioritaskan itu. Sudahkah kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita? Ya, kita akan bertanya di dalam hati kita masing-masing. Nah, kunci yang ketiga dikatakan di dalam ayat 2C, jiwaku haus kepadamu.
Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Ya. Di sini menunjukkan ya bahwa Daud itu menyatakan kebergantungannya kepada Tuhan. Dia merasakan haus, rindu ya kepada Tuhan. Ya, dia meskipun dia seorang raja, dia mungkin mempunyai banyak hal, mungkin mempunyai pasukan yang banyak, dia mempunyai kuda yang kuat, ya, dia mempunyai tentara-tentara yang luar biasa, tetapi dia tidak mengandalkan itu semua. Tetapi dia bergantung kepada siapa? Tuhan. Ya. Kalau kita membaca Mazmur 33 ayat 17, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Ya, apa ya di dalam dunia ini yang bisa menolong kita, yang bisa meluputkan kita dan memberikan kemenangan kepada kita? Ya, seringkali kita melupakan Tuhan. Kita lebih mengandalkan kekuatan, ya. Mungkin kalau saat ini mengandalkan apa? Vitamin, olahraga. Nah, apakah semuanya itu bisa menolong kita? Ya. Hanya Tuhan ya yang bisa menolong kepada kita. Semuanya itu dikatakan hanya seperti harapan yang sia-sia saja untuk mencapai kemenangan. Ya. Dan tidak dapat meluputkan kita dari masalah kita. Ya. Nah, firman Tuhan dalam Mazmur 147 ayat 10 dikatakan, ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Atau Tuhan ya, iya Tuhan, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Ya. Kalau zaman dulu memang orang mengandalkan kekuatan kuda, kekuatan kereta, kekuatan laki-laki yang kakinya kuat ya, untuk berlari, untuk berperang ya. Tetapi Tuhan tidak ingin ya kita itu mengandalkan apapun di dalam dunia ini. Baik mungkin kekuatan kita, kepandaian kita ya. Tuhan inginkan kita itu hanya mengandalkan Dia. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya. Tuhan senang apabila kita itu bergantung kepadanya, kita berharap padanya. Jangan andalkan apapun, karena semuanya itu kata firman Tuhan sia-sia. Ya. Tidak dapat memberikan kemenangan dan tidak dapat memberikan keluputan kepada kita. Di dalam Zakaria pasal 4 ayat 6 dikatakan, bukan dengan keperkasaan, tetapi oleh rohku. Ya. Hanya roh Tuhanlah yang memberikan kemenangan dan keluputan. Kunci selanjutnya, mengapa Daud bisa memperoleh kemenangan di masa kesulitan? Di dalam ayat yang ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ya. Di sini dikatakan demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Ya. Ini menunjukkan hati Daud ini yang apa itu mempunyai bakti kepada Tuhan. Ya. Di dalam perjanjian lama menjadi suatu kewajiban atau keharusan ya bahwa orang itu kalau berdoa itu menghadap ke bait Allah. Itu menunjukkan hatinya Daud yang begitu mencintai Tuhan. Bahkan juga dikatakan di dalam Mazmur pasal 84 ayat 2, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena kerinduan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya. Nah, ini menunjukkan ya betapa pemazmur ini merindukan Tuhan, menaruh pentingnya Tuhan, ibadah kepada Tuhan, keintiman dengan Tuhan lebih dari yang lain. Tetapi bagaimana dengan orang-orang sekarang, kita saat ini? Lebih mementingkan ibadah atau lebih mementingkan yang lain? Olahraga, hobi, tamu mungkin ya. Mungkin ujian anaknya, wah enggak bisa ibadah, anaknya ujian.
menunjukkan hatinya kepada Tuhan. Ya. Bahkan Daud ini mengatakan bahwa lebih baik ya 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Meskipun mungkin di tempat orang-orang itu ada pesta atau bahkan dia katakan lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Ya. Meskipun mungkin tempatnya penuh ya, dia harus berdiri di ambang pintu. Tapi dia lebih suka katanya datang ke rumah Tuhan. Dia menunjukkan begitu hatinya, menunjukkan baktinya kepada Tuhan. Begitu cintanya kepada Tuhan. Nah, dalam hadirat Tuhan dikatakan tadi Daud dapat melihat apa? Kekuatannya, yaitu kesanggupan untuk maju yang menolongnya, kemuliaannya yang menjamin kemenangan di dalam hidupnya. Ya, di dalam ayat yang ketiga, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika di rumah Tuhan ya. Dia menantikan Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan kemuliaan, kemenangan dalam hidupnya. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mau beribadah, berbakti kepada Tuhan, menunjukkan ibadah kita kepada Tuhan. Ya bukan secara fisik, percuma saja juga kalau kita datang tetapi pikiran kita kemana-mana. Ya, itu juga tidak menjadikan menunjukkan bakti kita. Mungkin orang dunia bisa mengatakan, oh iya rajin setiap minggu mesti gereja. Tetapi apa perbuatannya? Apa hatinya? Apa pikirannya? Apakah menunjukkan kecintaan kepada Tuhan, menunjukkan ibadah kepada Tuhan, bakti kepada Tuhan? Ya, menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan? Ya. Mari kita akan sungguh-sungguh ya mempunyai hati yang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru Ibrani 10 ayat 25 juga mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bukankah hari-hari ini adalah hari yang semakin mendekat kedatangannya Tuhan. Mari kita menggenapi firman Tuhan ini. Mari kita saling menasehati dan semakin giat di dalam persekutuan kita, ya, baik dengan sesama dan dengan Tuhan. Ya, ini nasihat firman Tuhan buat kita. Nah, kemudian kunci kemenangan yang kelima di dalam ayat yang keempat-a, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Ya. Di sini menunjukkan bahwa Raja Daud ini menyadari ya, dan hidup dalam anugerahnya. Ya. Dia hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dia katakan bahwa kasih Tuhan itu, karunia Tuhan itu lebih dari hidup. Ya, tidak hanya baik dalam kehidupan ini, tetapi lebih dari hidup. Ya, bahkan ketika kita mati. Karena di dalam hidup kita bisa menikmati hanya sampai 70, 80, 100 ya. Tetapi kasih karunia Tuhan itu lebih dari hidup, yaitu di dalam kekekalan ya. Daud menyadari ini. Daud mengandalkan Tuhan, Daud menantikan rahmat Tuhan, anugerahnya. Anugerah dan kasih karunia yang memampukan kita juga untuk melakukan yang kita tidak mampu lakukan ya. Hanya Tuhan yang bisa yang melakukan itu. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dan 10, Rasul Paulus juga merasakan kasih karunia Tuhan. Ya, dia katakan, aku adalah seorang yang paling hina karena aku sudah menganiaya orang, ya, anak-anak Tuhan. Tetapi kasih karunia-Nya itu menghampiri aku dan menjadikan aku alatnya. Ya, dia merasakan kasih karunia Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 16 sampai 17, ini yang harus kita juga alami ya, kita miliki dalam kehidupan kita. Kita akan baca saja Yohanes pasal 1. Saya akan bacakan supaya lebih lengkap ya. Ayat 16 dan 17, demikian bunyi firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi
kita bisa memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Mungkin saat ini mendapat kasih karunia, nanti mendapatkan kasih karunia, besok mendapatkan kasih karunia. Semua karena apa? Kepenuhannya, yaitu Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya. Jadi apabila kita memiliki Yesus di dalam hidup kita, berarti kita memiliki kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia-Nya itu yang boleh kita nikmati, memberikan kemenangan kita demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan, berkat demi berkat. Hanya semua itu datangnya dari anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ya, biarlah kita juga akan menikmati seperti Raja Daud. Ya, karena kita memiliki Yesus di dalam hati kita, dalam hidup kita. Hanya anugerah Tuhan lah, hanya Yesuslah yang bisa mengerjakan semuanya itu. Kasih karunia dalam kehidupan kita, kasih karunia yang lebih baik daripada hidup ini, ya, yaitu kehidupan yang kekal bersama Dia. Kemudian yang terakhir di dalam ayat 4b dan 4b ya, dikatakan bibirku akan memegahkan engkau. Ya, sebelum dia 4b dan 5b, dan menaikkan tanganku demi namamu. Ya. Di sini dia apa? Raja Daud ini memberikan pujian, korban pujian kepada Tuhan. Karena apa? Saat itu dia masih ada dalam masalah, dalam penderitaan, tetapi dia sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Itu menunjukkan dia memberikan persembahan. Di dalam Mazmur 119 ayat 108 dikatakan, kiranya persembahan saya baca saja ya. Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Ya. Jadi kita bisa juga memberikan persembahan kepada Tuhan itu tidak hanya uang, tetapi bisa memberikan juga tubuh kita, hati kita, puji-pujian kita kepada Tuhan, ya, pengagungan kita kepada Tuhan, Allah yang kuasa, Allah yang berjanji, Allah yang sanggup menolong kita. Mari kita memberikan korban puji-pujian sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Puji-pujian Daud ini menjadi rahasia kemenangannya, juga menjadi rahasia kemenangan bagi Rasul Paulus dan Silas. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 sampai 26, ya, pada waktu itu Rasul Paulus dan Silas itu ditangkap karena memberitakan Injil, dan mereka di penjara di tempat yang paling tengah gitu ya. Dan apa yang menjadi rahasia kemenangannya? Bagaimana dia bisa dibebaskan? Kita semua sudah tahu, karena mereka memuji Tuhan. Kira-kira tengah malam katanya, mereka memuji-muji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Terjadi gempa dan rantai itu terlepas semuanya. Ya. Akhirnya mereka mendapatkan pembebasan dalam kehidupannya. Ya. Nah, inilah ya firman Tuhan buat kita semua ya. Ketika kita mengalami masa-masa yang sukar saat ini, mengalami mungkin rasanya hidup kita itu tidak tentu ya. Hidup kita itu ada di ujung tanduk ya. Tetapi kita mempunyai Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita menunjukkan hati yang mengasihi kepada Tuhan. Mari kita memberikan puji-pujian, syukur kepada Tuhan ya. Dan itulah yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga akan mengenyangkan jiwa kita seperti Raja Daud, dengan lemak dan sumsum, dengan berkat yang berlimpah, dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin, puji nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa tetap percaya ya. Meskipun mungkin kita masih merasa berada di padang gurun, di dalam kesulitan, tetapi Tuhan itu sanggup ya, membukakan mata air di padang gurun, seperti yang dialami oleh Ismail dan ibunya ya. Dan juga bangsa Israel ketika dia berjalan di padang gurun.
Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala hal yang dapat menyegarkan jiwa kita, memeliharakan kita di saat apapun dalam kehidupan kita. Kita akan bersama menyanyikan Ketika Jalan Yang Kulalui. merenungkan pujian ini. Apakah kita saat ini sedang berjalan di padang gurun, di tempat yang kering, di tempat yang tandus, di tempat yang sangat membuat kita menderita? Biarlah kita ingat akan firman Tuhan. Tuhan adalah Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Tuhan sanggup mengenyangkan kita di tempat yang kering. Tuhan sanggup memberikan air yang menyegarkan kita. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Mari kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Amin. Haleluya. Jalan seakan-akan tiada jalan, sebab
senantiasa berjalan pada jalan yang Kau tunjukkan Tuhan, sehingga kami tidak tersesat di dalam dunia ini Tuhan, sehingga kami tidak mati di dalam dunia ini Tuhan, tetapi kami beroleh kehidupan yang lebih baik daripada hidup ini Tuhan. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu, berkat-Mu, kasih karunia-Mu yang setiap hari boleh kami nikmati, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari kasih karunia menuju kasih karunia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang diterima oleh Raja Daud Tuhan boleh diterima oleh kami semua umat-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam tangan-Mu Bapa. Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur. Jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengingat saudara kami, Pak Yakob, yang terbaring Tuhan. Engkau memberikan pemulihan di dalam hidupnya Tuhan, supaya anak-Mu ini boleh kembali beraktivitas. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan umat Engkau di tempat ini, khususnya di kota Kediri ini Tuhan. Tolong supaya Engkau memberikan pemulihan, supaya semua umat Engkau dari yang kecil sampai yang tua bisa beribadah kembali ya Bapa. Karena saat-saat ini hanya sebagian orang yang bisa beribadah oleh karena pandemi corona ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melimpahi dengan sejahtera bagi kota kami Kediri. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dengan wakilnya Pak Ma'ruf Amin, dengan jajaran menteri-menteri, MPR, DPR Tuhan, aparat negara, semua TNI, Polri Tuhan. Tolong Tuhan, di dalam mereka mengemban tugas mereka, Engkau memberikan kekuatan, pertolongan-Mu, hikmat-Mu, bahkan tuntunan Engkau, sehingga mereka dapat melakukan tugas dengan baik dan benar. Ada rasa takut kepada Engkau ya Tuhan, sehingga negara ini boleh Engkau berkati Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan, dan jiwa-jiwa yang ada boleh ditumbuhkan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Turunkan berkat Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah orang-orang yang berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pulanglah engkau, terimalah berkat rahmat anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera di dalam putranya, dan di dalam pimpinan bimbingan Roh Kudusnya, persekutuan oleh Roh Kudusnya, hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati rohmu, diberkati jiwamu, diberkati tubuhmu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.